Pertempuran Benteng Brest merupakan perang besar pertama dalam Operasi Barbarossa, yaitu invasi Jerman terhadap Uni Soviet. Pada saat itu, Jerman tanpa peringatan langsung menyerang Soviet untuk merebut Benteng Brest sebagai tindakan awal operasi. Pada mulanya, Jerman sempat menganggap enteng pertahanan di benteng tersebut, sehingga hanya mengirim infanteri dan artileri. Namun ternyata orang-orang Soviet tidak gampang menyerah dan butuh waktu 1 minggu lamanya bagi Jerman untuk dapat menguasai benteng. Itu pun setelah dibantu oleh pemboman udara Luftwaffe. Benteng Brest sendiri terletak di kota Brest, Belarus yang berbatasan langsung dengan Polandia. Benteng ini memiliki panjang sekitar 1,8 km dengan fasilitas 500 kamar dan kapasitas daya tampung sekitar 12.000 prajurit. Benteng Brest mengadopsi gaya benteng bintang dengan 3 benteng utama, yaitu Kobrin, Terespol, dan Volyn. Yang terbesar adalah Benteng Kobrin di sisi timur laut. Benteng Brest menjadi cukup terkenal karena menjadi saksi bisu ganasnya perang besar pertama Jerman via Soviet. Kisah mempertahankan benteng juga menjadi sangat menarik karena orang yang paling berjasa dalam mempertahankan benteng tersebut justru dicap sebagai pengkhianat. Sebelum diluncurkannya Operasi Barbarossa, garnison Brest dipertahankan oleh sekitar 9.000 tentara Soviet yang tersebar dalam unit-unit, diantaranya yaitu pasukan reguler, pasukan tank, penjaga perbatasan, pasukan NKVD, dan unit medis. Pangkat tertinggi di Brest yaitu Mayor Jenderal Ivan Lazarenko sebagai Komandan Divisi Senapan ke-42 dan Kolonel Mikhail Popsui-Savko sebagai Komandan Divisi Senapan ke-6. Namun kedua perwira tersebut nantinya mundur bersama pasukannya dari kota Brest, meninggalkan pasukan kecil yang dipimpin oleh Mayor Pyotr Gavrilov dan Kapten Ivan Zubayov. Pasukan reguler di Brest juga dibantu oleh Komisaris Politik Yevgeny Fomin dan perwira NKVD Letnan Andrei Ksevatov, serta beberapa perwira lainnya yang memilih untuk tetap tinggal saat serangan datang. Beberapa perwira tewas pada pemboman hari pertama, sehingga tidak terlibat dalam kontak tembak. Sementara kekuatan penyerang Jerman diperkirakan sekitar 17.000 orang dari Divisi Infanteri ke-45 Austria yang diperkuat oleh unsur dari Divisi Infanteri ke-31 dan ke-34. Kekuatan Jerman tersebut dipimpin oleh Jenderal Mayor Fritz Klipper yang menjadi komandan Divisi Infanteri ke-45 Austria. Sebelum melakukan serangan, Jerman terlebih dahulu melakukan sabotase dan pengumpulan intelijen di wilayah kota Brest, bahkan menggunakan seragam tentara Soviet untuk mengelabuhi tentara Soviet yang asli. Tanggal 22 Juni 1941 sekitar pukul 4.00 pagi waktu Moskow, Jerman menyerang Brest tanpa peringatan. Serangan dimulai dengan rentetan artileri termasuk mortir 600 mm dari kedua baterai milik Batalion Artileri Berat 833. Dan sekitar 15 menit kemudian, pemboman berpindah ke Benteng Brest. Pasukan Soviet sangat terkejut dan tidak bisa membentuk formasi tempur dengan cepat. Bahkan banyak yang sedang tidur kemudian langsung tewas sekalian. Orang-orang Soviet baik di luar maupun di dalam benteng hanya bisa berlindung dari tembakan-tembakan artileri Jerman yang membuat Jerman leluasa mengerahkan pasukan menyeberangi sungai serta menewaskan banyak tentara Soviet yang tidak siap tempur. Pasukan Soviet yang berada di luar benteng berusaha memasuki benteng dengan susah payah. Namun banyak juga yang memilih tetap bertahan di tempatnya. Akhirnya pada pukul 9 pagi, kota dan benteng benar-benar terkepung oleh Jerman. Namun siapa sangka, serangan balik Soviet dari dalam benteng ternyata sangat kuat hingga membuat Jerman mundur dan kehilangan 281 tentara pada hari pertama. Pasukan Soviet kemudian mulai memperkuat pertahanan benteng di setiap sisi. Sementara pasukan yang berada di luar benteng diam-diam mulai mundur dari posisinya. Pada hari berikutnya, Jerman tetap tidak mampu menembus pertahanan benteng. Walaupun pasukan Soviet yang berada di luar benteng banyak yang pergi meninggalkan kota Brest. Pada tanggal 24 Juni malam, serangan balik besar-besaran Soviet berhasil menewaskan 368 tentara Jerman. Sementara Soviet sendiri kehilangan sekitar 4.000 tentara akibat tertangkap dan melarikan diri dari Brest.
Ternyata sebagian besar prajurit divisi senapan ke-6 dan ke-42 termasuk Mayor Jenderal Ivan Lazarenko dan Kolonel Mikhail Popsuisavko telah mundur ke arah timur Brest hingga keluar dari kantong Baburis. Banyak tentara dari dua divisi tersebut akhirnya tertangkap oleh Jerman. Dan sebagai akibat mundurnya dari Brest, Mayor Jenderal Ivan Lazarenko selaku perwira tertinggi sempat diadili oleh Soviet dan nyaris dihukum mati. Pada hari berikutnya, Jerman berhasil merebut sebagian besar benteng. Jenderal Mayor Fritz Klipper sempat menulis laporan kepada Oberkommando jika kesulitan merebut benteng hanya dengan modal infanteri. Fritz kemudian meminta persetujuan menggunakan taktik tunggu dan lihat agar orang-orang Soviet di benteng mati kelaparan. Walaupun pada awal serangan tentara Soviet sempat dibuat kocar-kacir, namun dalam pertempuran selanjutnya, tentara Soviet benar-benar menjadi tentara yang tidak mudah dihancurkan. Para warga sipil keluarga prajurit di dalam benteng, termasuk wanita dan anak-anak, bahu-membahu membantu para tentara, termasuk menyiapkan amunisi senapan dan mencari makanan, juga mengumpulkan senjata yang tercecer serta mengawasi gerak-gerik tentara Jerman. Posisi Soviet sama sekali tidak ada komunikasi dengan luar, sehingga tidak berharap akan datangnya bala bantuan. Selain itu, pasukan Soviet yang berada di kota lain juga tengah disibukkan oleh gempuran-gempuran Jerman. Tanggal 26 Juni, pasukan kecil yang dipimpin oleh Kapten Ivan Zubayov dan Komisaris Politik Yevhen Fomin berusaha mencari jalur pelosan. Namun malah, pergerakan mereka diketahui oleh Jerman, dan akhirnya pasukan kecil tersebut berhasil ditangkap. Ivan Zubayov kemudian ditahan dalam kamp hingga tewas di tahanan akibat luka-luka. Sementara Komisaris Politik Yevhen Fomin langsung dieksekusi di tempat. Walaupun Soviet kehilangan pemimpin penting, namun mereka tetap enggan menyerah dan memilih untuk bertahan. Akhirnya pada tanggal 29 Juni, pesawat Luftwaffe menjatuhkan bom di benteng Brest, yang menyebabkan gudang amunisi satu-satunya milik Soviet meledak dengan hebat. Banyak tentara Soviet yang tewas akibat pemboman udara tersebut. Salah satunya adalah Letnan NKVD Andrei Ksevatov. Nasib letnan ini benar-benar tragis. Seluruh keluarganya dibantai oleh Jerman, termasuk anaknya yang baru berusia 2 tahun. Setelah amunisi habis, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh para pembela Soviet. Tentu sangat mustahil melawan pasukan Jerman hanya dengan bayonet. 360 orang Soviet yang berada di dalam benteng kemudian berangsur-angsur mulai menyerah dan mengakhiri pertempuran benteng Brest dengan meninggalkan tulisan, "Saya sekarat, tetapi saya tidak menyerah. Selamat tinggal tanah airku." Pertempuran di benteng Brest menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Korban dari pihak Soviet adalah 2.000 orang tewas dan 6.000 orang ditangkap. Sementara korban di pihak Jerman 429 orang tewas dan 668 orang terluka. Sumber Soviet menyebutkan jika saat serangan terakhir Jerman tanggal 29 Juni, pemimpin benteng Brest Mayor Fyodor Gavrilov tidak ikut menyerah, namun bersembunyi sendirian di benteng dan baru tertangkap pada tanggal 23 Juli. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Voronovich yang saat itu ikut merawatnya. Gavrilov kemudian menjadi tawanan perang Jerman hingga perang usai. Di kamp tahanan, dia menjalin hubungan akrab dengan Letnan Jenderal Karbitsev yang kemudian dieksekusi mati oleh Jerman. Namun karena kehilangan kartu partainya, setelah perang usai Gavrilov dilucuti pangkatnya dan dianggap sebagai pengkhianat. Dia bahkan hidup sangat melarat karena cap tawanan perang tidak bisa leluasa mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya setelah dilakukan penelitian oleh penulis Sergei Smirnov pada tahun 1957, Mayor Fyodor Gavrilov dipulihkan pangkatnya dan dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet, termasuk pemberian penghargaan Orde Lenin, bintang emas dan sebuah nama jalan. Akhirnya satu-satunya komandan benteng Brest yang tersisa meninggal pada tanggal 26 Januari 1979. Dia kemudian dimakamkan di pemakaman Garrison Brest sesuai dengan keinginannya. Nama benteng Brest sendiri kemudian diubah menjadi Benteng Pahlawan, dan pada tanggal 22 September 2001 sesuai dengan keputusan Presiden Republik Belarus, komplek peringatan Brest dianugerahi Ordo Franciszek Karina.